Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Heboh lagi, keadilan ternyata masih berlangsung, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hati rakyat Indonesia miris melihat dan mendengar putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis terdakwa yang dituduh menganiaya pacarnya sampai meninggal, bahkan dituduh melindas pacarnya dengan mobil. Temuan-temuan fakta persidangan sama sekali tidak dipertimbangkan. Antara lain visum resmi yang menyatakan luka lecet pada dada, perut, lengan atas, kepala, telinga, dada, perut, hampir di semua tubuh ada luka lecet akibat benda tumpul. Bahkan di tubuh korban ada bekas lindasan mobil, tidak dipertimbangkan oleh hakim. Pertanyaan berikutnya, nanti kita akan tanya apakah benar pada waktu rekonstruksi pun si terdakwa mengakui menganiaya korban, melindas si korban, bahkan katanya benar nggak mengakui di BAP bahwa dia melindas si korban. Inilah sebabnya kenapa ribuan orang datang para pengais keadilan ke Hotman 911, tapi ternyata masih tetap berlangsung ketidakadilan tersebut. Inilah Hot Room. Ronald Tanur vonis bebas sang pelindas. Penegakan hukum di Indonesia kembali mengecewakan. Pada kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya justru membebaskan pelaku Gregorius Ronald Tanur pada Rabu 24 Juli 2024. Dalam putusannya, hakim menyatakan korban wafat akibat alkohol yang dikonsumsinya. Sebelumnya, Ronald Tanur telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Kepolisian menjerat Ronald dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan karena telah diduga telah menghilangkan nyawa kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Ronald juga dijerat dengan pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan dan kelalaian dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dokter ahli forensik pun pernah mengungkapkan bahwa kematian Dini Sera berdasarkan hasil visum adalah akibat dari pelebaran pembuluh darah pada otak, luka lecet hingga luka memar pada bagian perut, paru dan hati akibat kekerasan benda tumpul. Keluarga Dini Sera didampingi kuasa hukumnya Dimas Yemahura melaporkan 3 majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Komisi Yudisial dengan dugaan 3 hakim telah mengabaikan bukti visum dan CCTV. Akankah keadilan bagi keluarga Dini Sera bisa ditegakkan seadil-adilnya? Apapun yang terjadi, sesulit apapun suka dan duka, Hotman selalu meminum kopi luwak, premium kopi luwak hitam, sama dengan Sintayong pelatih tim bola nasional. Itulah yang membuat Hotman selalu segar. Oke, kopi luwak hitam premium, kesukaan Hotman. Mantap. Bapak Dimas, pengacara dari keluarga korban. Apa yang membuat Anda tidak setuju terhadap putusan pengadilan ini? Apa yang tidak dipertimbangkan oleh hakim? Ya, terima kasih Bang Hotman. Yang membuat kami merasa keberatan setelah membaca salinan putusan lengkap, disesuaikan dengan surat dakwaan dan surat tuntutan yang sudah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Di sana kami melihat adanya pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang tidak mendasar pada analisis yuridis berdasarkan alat bukti yang sah. Alat bukti apa itu? Alat bukti yang sah yang sudah ditentukan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah satu surat, yakni visum et repertum. Yang kedua adalah keterangan saksi.
dan yang ketiga adalah keterangan daripada terdakwa. Oke, tadi Anda menyebutkan visum. Di sini disebutkan berbagai luka lecet. Oke, kita lihat dulu ringkasan dari visum. Tolong ditayang. Mana visumnya? Oh, ini foto dulu. Inilah foto dari korban. Lihat tuh, bekas-bekas luka semuanya. Ya, ini bekas-bekas luka. Ya, terus lanjut. Ini dia visumnya nih. Visum ada pelebaran pembuluh darah dan sebagainya. Terus lanjut terus, yang paling serius. Lanjut. Ini dia nih. Luka lecet pada dada, perut, leher ke atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, leher ke atas kiri, tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul. Berbagai luka di tubuh korban akibat kekerasan tumpul. Tolong ditayang dulu yang bekas lindasan mobil. Fotonya coba. Bekas lindasan mobil. Ini agak kabur nih. Ini dia nih. Anda bisa melihat itu bekas lindasan mobil di lengannya korban. Lindasan mobil, bekas lindasan mobil. Ini benar kejadian ini semua? Iya, betul. Betul. Jadi begini, Bang Hotman. Lindasan mobil itu dan segala luka yang ada di dalam VIR, visum et repertum yang dikemukakan oleh ahli forensik itu telah persesuaiannya telah sama dengan hasil rekonstruksi dan rekonstruksi. Terdakwa mengakui semua. Terdakwa mengakui di dalam rekonstruksi dan menjelaskan secara terang benderang apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban saat rekonstruksi. Di BAP penyidikan diakui. Juga diakui. Di rekonstruksi diakui. Diakui. Tapi kemudian di pengadilan? Pada saat di pengadilan terdakwa merubah keterangannya yang dimana perubahannya itu tidak merubah secara substansi. Dia hanya menyamar-nyamarkan sedikit fakta-faktanya. Begitu? Ya. Menurut rekonstruksi dan di BAP, dia katanya dipukulin di dalam lift, begitu? Ya. Pakai dipukul, terus dipukul pakai botol alkohol, benar? Gimana? Coba. Ya, di dalam rekonstruksi dan BAP, tersangka ini mengakui melakukan pemukulan, penendangan, dan bahkan menggunakan alat yaitu botol minuman tequila. Itu terdakwa yang mengakui? Iya. Oke, terus? Namun di dalam persidangan, terdakwa tidak mengakui, tapi dia mengakui adanya aktivitas kontak fisik berupa dorongan. Oke, kemudian si cewek ini menyandar duduk di depan mobil sebelah kiri. Betul. Oleh apa kejadian? Selanjutnya gimana? Ya, sesuai dengan rekonstruksi dan sesuai dengan BAP yang telah diakui oleh korban, korban mengetahui bahwasannya tersangka mengetahui bahwasannya korban bersandar di sebelah kiri pintu mobilnya. Sebelah kiri pintu mobil. Sebelum korban itu masuk ke mobil, dia sudah mengajak korban untuk pulang. Ya. Pada saat itu korban tidak mau. Kemudian dia membuka kaca mobilnya dan berkata, "Kamu pulang sama aku atau sama Alan?" Pada saat dia tidak direspon oleh korban, dia kemudian tidak mengingatkan lagi korban untuk pergi dari pintu samping mobil, namun dia langsung menggas mobilnya. Menggas mobil ya? Ya, disitulah terjadi yang namanya rotasi putaran ban. Ya. Jadi korban yang tadinya berada di depan, karena terkena rotasi putaran ban, dia terlindas di ban belakang. Dan ada bekas ban, ada semua. Bekas bannya. Begitu. Begitu. Apa benar sesudah petugas satpam melihat, ditanya kepada si terdakwa, kenal nggak wanita ini? Benar nggak si terdakwa mengatakan tidak kenal? Baik, sebelum masuk di proses itu, Bang Hotman ya, petugas security mendatangi mobil itu untuk menghentikan karena mobil itu berniat untuk terus melanjutkan perjalanan. Mau kabur gitu? Mau kabur. Dan di dalam yang mengendarai adalah tersangka. Ya. Kemudian tersangka turun dan melakukan perekaman. Malah dia rekam? Malah dia rekam. Terus? Kondisi korban pada saat itu diketahui dalam keadaan tidak sadar dan kemungkinan sekarat. Oke. Dan dia mengakui bahwasannya saya nggak tahu. Ini nggak kenal? Dia nggak kenal. Ngaku nggak kenal? Ya. Kemudian setelah ditekan terus menerus oleh pihak security, dia mengakui itu adalah temannya teman saya. Oke. Baru kemudian setelah didesak oleh security untuk segera membawa korban ini ke rumah sakit, barulah korban memasukkan di bagian belakang bagasi mobil Toyota Innova. Dan dibawa? Dibawa. Dibawa kemana? Dibawa ke apartemen. Bukan ke rumah sakit langsung? Bukan. Oke, terus?
setelah tiba di apartemen, si korban ini diturunkan oleh tersangka menggunakan kursi roda dan diletakkan di lobi apartemen. Diletakkan di lobi begitu saja? Iya. Oke, terus? Nah, pada saat dia akan ditanyai oleh security, dia masuk lagi ke mobil menuju ke atas, menuju kamar korban. Di sana dia mengambil tas dan barang-barang pribadi milik tersangka. Oke, terus? Yang kemudian dihampiri oleh security, yang oleh security apartemen, dia diminta ke bawah untuk menemui pengelola apartemen karena pengelola apartemen khawatir dengan kondisi korban yang ditinggalkan. Korban masih ditinggalkan di lobi dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri. Sudah tidak sadarkan dalam diri. kereta roda. Ya. Dia malah naik ke apartemennya. Betul. Ya, terus? Pada saat korban dilihat di bawah, ternyata korban tidak bernafas, barulah dia melakukan upaya menolong, yakni memberikan nafas buatan dan lain sebagainya. Yang kemudian atas inisiatif, jadi ini bukan atas inisiatif dari tersangka, tapi atas inisiatif pengelola apartemen dan security, tersangka diminta untuk membawa korban ke rumah sakit. Barulah pengelola apartemen, security, dan tersangka berada di dalam satu mobil menuju National Hospital. Dan di sana dinyatakan korban telah meninggal dunia 30 menit atau 40 menit sebelum Dan sampai. dalam putusannya, benar nggak hakim menyatakan bahwa karena si terdakwa itu menyetir ke kanan, maka tidak mungkin melindas ini si korban, begitu? Iya, betul. Dan itu menurut saya hakim tidak melihat fakta kejadian dan tidak melihat fakta rekonstruksi tentang rotasi ban. Karena kita ketahui posisi mobil adalah terparkir lurus, tersangka berdiri bersandar begini, yang menginjak adalah rotasi belakang. Semua ada luka-luka di tubuhnya itu, ya, yang semula mereka berkaraoke, kemudian ada luka-luka, itu merupakan bukti bahwa nggak mungkin orang lain. Iya. Pak Jaksa, kejaksaan kalah nih, kalah telak. Ya, apa upaya hukumnya? Kasasi nggak? Ya, jadi saya kira bukan soal kalah. Ya. Kita tidak mau kalah, karena yang mau kita tegakkan kebenaran, Ya. Bung Hotman. Jadi kita sudah jelas bahwa fakta-fakta yang disampaikan oleh penasihat hukum korban tadi sesungguhnya itulah yang sudah termuat dalam surat tuntutan. Ya. Ya, mulai dari keterangan saksi, ada ahli, surat, kemudian petunjuk, dan termasuk keterangan terdakwa yang sebenarnya tidak membantah semua fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan. Ya. Hanya hakim saja yang membantah. Oh, justru hakim yang membantah. Ya, artinya kan kalau dari fakta-fakta ini kan semua Ya. terungkap. Nah, Jadi- tapi hakim yang menyimpang dari situ. Oleh karenanya kami tegas. Kami menyatakan kasasi. Sudah. Nah, sekarang waktunya kan 14 hari ini, Bung. Ya. Nah, kemarin kita baru terima salinan putusan. Ya. Kita sudah perintahkan tim jaksanya terus bekerja, melakukan cross check terhadap semua fakta-fakta yang sudah diperoleh dengan berkas perkara, dikonstruksikan lagi supaya lebih matang, disusun memori kasasinya, dan dalam waktu dekat kita akan Pak menyatakan. Jaksa Agung sudah perintah harus maju terus begitu. Ya, ini soal kebenaran, Bung. Begitu ya? Iya, kita nggak teringaling-aling sini. Jaksa Gitu. siap. Begitu. Ya, kita harus kasasi. Oke. Kapan akan diajukan memori pernyataan kasasi belum ya? Ya, kan masih 14 hari. Ini Ya. baru hari ke-9. Oke. Nah, jadi kita tunggu beberapa hari lagi supaya kami juga sambil bekerja nih. Sudah ada nggak mulai pemeriksaan dari lembaga terkait, misalnya dari Komisi Yudisial atau dari Bawas menanyakan ke kejaksaan? Belum ada? Belum Belum ada ya? Ya, belum ada. Pak Ahmad Saroni, you paling jago dalam bidang, atau kita istirahat dulu deh ya. Nanti karena panjang banget nanti beliau ini. Dia punya Instagram mantap banget. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room, terdakwa yang divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang dituduh melindas mati pacarnya. Ahmad Saroni, anggota DPR yang terhormat, yang terkenal jago di Instagram, yang menyaingi Hotman 911. Coba uraikan dulu apa temuan Anda dalam kasus ini. Terima kasih, selamat malam ya. Yang pertama, saya ini kan ngikutin kasus ini dari awal. Ya. Dari proses dinamika terjadi video beredar sampai proses dinamika terjadi persidangan. Ya. Pada saat persidangan itu diputuskan bebas Ya. dan saya baca
saya tergugah gitu. Oke. Ini yang saya katakan cuman satu adalah ini hakim sakit. Apa? Ini hakim sakit. Sakit apa? Sakit hakimnya. Oke. Nah, sakit apanya kita nggak ngerti. Pokoknya ini orang tiga-tiganya adalah hakim yang sakit memvonis bebas tindak pidana perkara yang mutlak yang terjadi setahun lalu. Apa kesalahannya? Bukti fakta yang ada diabaikan. Ya. Dan kebiasaan kawan, kebiasaan tuh hakim terkadang kita jadi saya jadi saksi selalu mengabaikan apa yang mau disampaikan oleh saksi. Ya. Dan itu terbukti bahwa yang disampaikan oleh lawyer dari korban. Nah, tapi Ya, terutama fakta-fakta yang tidak dipedulikan apa? ya itu tadi masalah visum aja yang simple yang kelihatan. Kan Dari nggak visum aja kelihatan. dokter forensik itu nggak mungkin hanya menyampaikan hasil daripada otopsinya. Ya. Ini kan kelihatan, Benar. jelas terbukti dan faktanya ada. Ya. Dan yang paling aneh, kenapa yang bersangkutan hakim menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol? Dinyatakan begitu ya? Nalarnya di mana gitu? Ya. Teman saya ini pemabok semua, nggak ada yang mati. Kun walaupun pingsan dia, Ya. pingsan aja dia mabok. Benar. Nggak ada, bolehlah tanya di republik mana yang orang mabok mati. Jangan Nggak tanya ada. Hotman, jago dansa nih. Nah, Ya, terus? jadi saya menyatakan bahwa kalau hakim ini nggak punya TV dan nggak punya gadget bagus, saya beliin gitu. Ya. Dan kalau ini mau membuktikan transparansi secara terbuka, Kompolnas turun tangan, Ya. Komisi Kejaksaan harus turun tangan. Kemarin ke Komisi 3 udah datang keluarganya. Sudah datang, diterima, saya terima kok. Saya minta penjelasan bahwa apa yang membuktikan hasil otopsi dan sudah dijelaskan oleh pihak Terus keluarga korban. ada emosi semua Komisi 3. Ya pasti emosi. Nah, terus ngapain kalian? Hanya emosi doang atau apa? Bukan, emosinya kita latar belakangnya adalah kita mau lihat KY dalam hal ini untuk memeriksa yang bersangkutan sebagai etik. KY tidak akan bisa membuktikan kalau sudah substansi hukum. Secara- Kenapa ke Mahkamah Agung? Sorry Bang Hotman, secara etik iya harus dilakukan oleh KY. Tapi kan Mahkamah Agung di bidang pengawasan dalam hal ini kan bisa menyelidiki apa yang terjadi. Dan 3 lembaga harus turun tangan untuk membuktikan fakta faktual yang terjadi dari mana problematika apa yang divoniskan oleh hakim secara langsung. Terima kasih Pak Ahmad Sarwe. Kalau gitu kita tanya kepada KY. Halo Pak KY. Pak Joko, KY. Selamat. Apa? Assalamualaikum, selamat malam. Wassalamualaikum. Bang Faris. Apa tidak lanjut dari KY? Oke. Silakan Pak. Gini ya, sebenarnya kita informasikan bahwa pada hari Senin ya 29 Juli 2024 Komisi Yudisial telah menerima ya pelaporan tentang putusan bebas dari PN Surabaya. Waktu itu yang datang adalah keluarga korban yang didampingi oleh kuasa hukumnya, dalam hal ini Mas Dimas. Juga datang pada waktu itu juga Ibu Rike Diah Pitaloka ya sebagai anggota DPR RI. Waktu itu sudah diterima oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial dan didampingi oleh Kepala Biro Investigasi. Nah, yang sudah dilakukan pada waktu hari Senin itu kan sudah diterima, kemudian sudah diberi nomor pendaftaran. Setelah diteliti, dianalisis, pelaporan tersebut sudah dianggap lengkap, langsung sudah diregister. Nah, setelah diregister artinya yang bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah melakukan pemeriksaan kepada para saksi. Yang pertama tentunya yang diperiksa terlebih dahulu adalah para saksi pelapor. Jadi nanti kalau, nah ini kan ada ketentuan di Perkay ya, bahwa panggilan itu minimal 3 hari ya sebelumnya harus diterima. Oleh karena itu mungkin Mas Dimas ya, termasuk saksi-saksi yang diperlukan oleh Mas Dimas nanti kemungkinan minggu depan Komisi Yudisial sudah memanggil saksi pelapor termasuk saksi-saksi yang diperlukan. Nah setelah itu selesai baru memeriksa saksi-saksi terkait misalnya yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Misalnya kalau di Pengadilan Negeri Surabaya
nanti ini kan sudah kita tunjuk ya tim di Kayu itu ada 7 tim. Nah setelah laporan kemarin sudah kita tunjuk timnya siapa, termasuk tenaga ahlinya siapa. Nah artinya kalau memang diperlukan misalnya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya juga perlu diperiksa, itu tergantung kepada keperluan tim. Yang jelas biasanya kalau panitera pengganti biasanya juga diperlukan karena untuk memerlukan BAS berita acara persidangan. Nah selain itu pasti akan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait ya. Misalnya kalau diperlukan oleh tim termasuk tenaga ahli, misalnya teman-teman dari kejaksaan yang ikut melakukan penuntutan itu bisa dilakukan pemeriksaan. Nah perlu saya informasikan bahwa sebelum dilakukan laporan ya, padahal pada saat dibacakan putusan itu kan tanggal 24 Juli itu kan memang Komisi Yudisial telah mendengar lah bahwa itu merupakan ada semacam pendapat dari masyarakat termasuk media bahwa putusannya itu sangat kontroversi ya. Selain itu juga dianggap menciderai ya dari rasa keadilan. Sehingga waktu itu KY sudah mengambil langkah cepat ya, artinya mengambil langkah cepat tanpa menunggu laporan dari masyarakat. KY sudah saya selaku Kabid Waskem dan Investigasi merekomendasikan kepada Kepala Biro. Terima kasih Pak. Kita akan tanya lagi pertanyaan berikutnya. Sementara kita tanya dulu Pak Gayus Lumbun. Bapak sebagai pensiunan Hakim Agung, apa komentar Bapak atas kasus ini? Ya, ini merupakan satu reaksi hukum yang timbul di masyarakat. Ya. Tentunya kita mempunyai kewajiban untuk bisa membaca reaksi hukum ini terjadi dengan demikian gagap gempita. DPR juga bereaksi kuat. Nah, dalam pandangan saya, tentu saya tidak serta-merta akan menyalahkan putusan hakim ini. Ya. Yang pertama kita akan ukur. Ukurannya apa? Ukurannya pertama tentu yang kurang baik adalah profesional misconduct. Artinya satu pelanggaran profesi yang tidak bertanggung jawab. Kalau visum total diabaikan, apa itu pelanggaran? Ini kan satu kesatuan. Apa? Visum et repertum itu tidak berdiri sendiri Pak. Itu ada pada alat bukti, datur kuhab itu hanya satu bagian dari 5 hal itu. Tapi yang penting adalah bagaimana misconduct dari profesi hakim dan yang lain ya. Saya akan mengatakan yang lain karena apa? Hakim tidak berdiri sendiri. Dan khusus fokus kasus ini, misconductnya di mana atas kasus ini oleh hakim? Ini dugaan untuk mengukur. Dugaan apa? Belum. Kita akan mengukur dulu apakah ini yang semestinya hakim itu menegakkan satu court excellence. Artinya. Tadi dia bilang udah sakit. Ya boleh. DPR kan punya kewenangan yang luas untuk mengukur agar rakyat terlindungi. Itu wajar. Tetapi kan hakim ini tidak sendiri. Hakim itu teamwork yang namanya JPU diawali dari penyelidikan. Ada nggak kecurigaan di Bapak kalau rekonstruksi diakui oleh si terdakwa semuanya, di BAP diakui perbuatannya, di visum ada semuanya, tapi total itu tidak diindahkan oleh hakim. Pandangan Bapak sebagai hakim. Bapak tidak terpikir lebih dahulu. Apa? Bapak tidak terpikir. Dakwaan-dakwaan dimulai dari 334. 341 ayat 1 dan 3. 359 itu ringan semua. Yang berat hanya 1 334. Itu 7 tahun dan 2 tahun sampai 5 tahun. 338. Nah, oleh karena itu ini berkait-kaitan Pak Hotman. Tidak berdiri sendiri hakim ini. Hakim harus berkaitan dan tidak boleh dilawan itu pasal. Dia tidak boleh merubah. Artinya apa? Kalau misconduct-nya ada di hakim, apakah tidak ada di jaksa dan tidak di kepolisian, di penyidik? Terima kasih Pak. Pak Hairul. Coba gerak cepat, apa yang salah dalam putusan ini? Ya, saya kira ada 2 segmen peristiwa yang terurai dalam dakwaan. Pertama, peristiwa terkait dengan dari lift sampai dengan peristiwa di basement di mana diduga dilindas. Kedua, peristiwa setelah itu, apa yang dilakukan terdakwa setelah itu. Saya kira 2 persoalan ini sebenarnya menggambarkan masalah ini masalah apa, katakanlah seperti itu. Tapi hakim yang saya baca dari putusan hanya fokus terkait dengan
apakah ada perbuatan terdakwa secara konkret yang berhubungan dengan kematian korban. Ya. Yang dimana dalam visum kematiannya adalah akibat luka pada hati yang menyebabkan Jadi yang salah macam-macam. Yang salah di hakimnya apa? Ya, kalau saya melihat sih hakim tidak mempertimbangkan secara komprehensif fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang sudah tersusun sebenarnya cukup baik di dalam surat dakwaan itu. Ya. Dakwaannya kan alternatif kumulatif. Ya. Ya, ada 3 dakwaan. Yang pertama 338, yang kedua adalah 351 ayat 3, Ya. yang ketiga itu yang ke-1 adalah 359 dan Jadi yang menurut kedua adalah Anda 351 putusan ayat ini 1. total salah? Kalau yang pertama ini putusan belum inkrah, Ya, karena masih ada upaya hukum Oke, kasasi. untuk tahap sekarang ini putusan ini salah atau tidak? Dalam pandangan saya, hakim hanya melihat satu segmen saja dari persoalan ini, yaitu soal kematian korban dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Ya. Padahal ada 2 fase perbuatan yang tadi saya gambarkan, dan 2 fase itu bisa terlihat dari bukti-bukti yang disajikan, baik saksi-saksi maupun visum. Maksud Anda bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan itu di fase pertama tidak dipertimbangkan? Ya, di fase pertama penganiayaannya, pemukulan dalam lift, mukul dengan botol, betul, itu tidak dipertimbangkan. Itu tidak tergambar pertimbangannya tentang apa luka-luka di kepala, di siku, apa putusan hakim mengenai hal itu tidak dipertimbangkan. Tidak digubris sama sekali. Tidak dipertimbangkan. Tidak digubris sama sekali. Yang kedua, ketika terdakwa mengetahui karena di stop oleh satpam bahwa ini korban ada di situ, mungkin diduga terlindas. Yang tadi digambarkan bukan dibawa ke rumah sakit, bahkan tapi dia mengaku tidak mengenal. Mengaku tidak mengenal, dibawa ke apartemennya, sehingga pertolongan dari segi medis kepada si korban ini terlambat. Terlambat. Dari segi kelalaian, dari segi kematian pun udah kena ya. Sebenarnya sudah muncul 359 KUHP sudah terlihat dari gambaran itu. Nah, sayangnya tidak tergambar pertimbangan hakim yang total sangat langsung konkret. semua kejadian tersebut diabaikan oleh hakim. Kita ketemu lagi di berikutnya. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Lagi-lagi pemirsa, saya ingatkan kenapa Hotman segar bugar, ya inilah penyebabnya. Kopi luwak hitam premium kesukaan Hotman Paris, aman di lambung walaupun belum makan. Bapak Johan dari KY. Halo Pak Johan. Pak Joko dari KY. Oke, selamat malam. Kok Pak Johan, Pak Joko? Itu berkat kopi tadi jadi sedikit aneh. Kalau nanti temuan KY ternyata majelis hakim mengabaikan temuan fakta persidangan, apa KY berwenang menjatuhkan sanksi? Kalau ternyata mengabaikan semua BAP, rekonstruksi, temuan fakta persidangan, KY bisa apa? Silakan Pak. Terima kasih Bang Hotman. Yang pertama ya tentang pertimbangan, yaitu kan menyangkut teknis yudisial ya. Artinya kalau sepanjang semua itu sudah dipertimbangkan, memang komisi yudisial tidak boleh ya, karena itu merupakan kemandirian hakim ya yang diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun pasal 15 ya panduan penegakan kode etik. Namun walaupun ini masih ada beda pendapat dengan Mahkamah Agung ya. Kalau Mahkamah Agung walaupun ada kesalahan terkait pertimbangan hukum itu harus ranahnya upaya hukum. Tetapi kalau komisi yudisial berpendapat ya kalau memang ada pertimbangan yang keliru atau salah itu bisa merupakan dugaan pelanggaran kode etik. Misalnya tadi dari kuasa hukum korban itu menyatakan bahwa pertimbangannya itu banyak yang kurang. Misalnya terkait dengan visum, kemudian keterangan terdakwa yang tidak dipertimbangkan termasuk keterangan saksi-saksi lain, itu kalau sepanjang pertimbangan hukumnya itu belum dipertimbangkan itu bisa
masuk pelanggaran kode etik. Oleh karena itu ini kan baru kemarin kita memperoleh salinan putusan, sehingga kita hubungkan dengan pokok laporan dari para pelapor, baru nanti kita analisis apakah memang benar kalau memang ada hal-hal yang belum dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kalau memang itu benar, memang ada kurang pertimbangan hukumnya, itu kan termasuk unfold dan government, sehingga itu merupakan pelanggaran kode etik. Sehingga nanti pertanyaannya Pak, ya, saya sudah baca putusannya. Saya yakin 95% temuan fakta persidangan tidak dipertimbangkan oleh hakim. Pertanyaannya Pak, kalau Pak ya, jadi belum ada ikatan. Kalau ternyata benar lebih dari 90% temuan fakta persidangan dari mulai penyidikan tidak dipertimbangkan, KY bisa sanksi apa? Itu pelanggaran kode etik ya? Kalau ya, ini anggap aja kalau Pak. Oh iya, ya kalau artinya ini kan masih dugaannya. Seandainya memang itu terbukti, artinya bisa menjatuhkan sanksi. Nah, sanksi itu pasti melihat dari sanksinya yang dilanggar. Apakah masuk sanksi berat, sanksi sedang, atau sanksi ringan? Sanksi terberat apa Pak? Masyarakat pengen tahu Pak. Sanksi terberat apa? Kalau sanksi terberat merupakan yang diatur di dalam peraturan bersama Mahkamah Agung sama Komisi Yudisial PKJ nomor 2 tahun 2012. Kalau sanksi berat itu kan ada 5 macam, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling beratnya apa? Yang paling berat apa? Paling berat ada itu harus melalui majelis kehormatan hakim. Ada pemberhentian dengan hormat, ada pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau itu yang paling berat. Walaupun KY telah merekomendasikan, masih bisa lolos di majelis kehormatan hakim. Benar Pak ya? Kalau memang MKH itu kan dari 2 lembaga ya, artinya harus disidangkan dihadiri oleh 4 komisi yudisial dan 3 hakim agung. Artinya itu selama ini kalau sudah diputus tidak bisa menolak. Tetapi kalau sanksinya berupa non palu 2 tahun dan seterusnya, termasuk sanksi ringan, sanksi sedang, itu sifatnya di Komisi Yudisial hanya rekomendasi kepada Mahkamah Agung, sehingga nanti terima kasih Pak. Terima kasih Pak KY. Sekarang Pak Gayus Lumbur, lagi-lagi saya bertanya kepada senior saya nih. Tadi kan Bapak terlalu halus, nggak biasanya terlalu halus Bapak. Musuhnya nggak ada di sini sih. Kalau ini kalau Pak ya, ternyata 90% temuan fakta persidangan tidak dipertimbangkan. Bapak jangan dulu terlalu ragu dulu. Ini kalau aja. Apa sanksinya yang tepat? Sanksi yang tepat bukan ini ya. Sanksi yang terberat adalah pemberhentian sebagai hakim. Anda setuju kalau tidak dipertimbangkan temuan fakta persidangan dari mulai penyidikan itu termasuk pelanggaran serius? Saya akan jelaskan dulu. Bahwa ini dakwaannya adalah alternatif kumulatif. Masing-masing dakwaan harus dipertimbangkan dengan baik. Oleh siapa pembuktiannya? Beban pembuktian ada di JPU, bukan hakim. Ya, itu yang pertama. Walaupun putusan ada di hakim. Hakim memutuskan fresh prak, artinya bebas. Ini memang agak perlu dipertanyakan. Artinya baik dakwaan maupun tuntutan tidak ditemukan sama sekali dari dakwaan-dakwaan tersebut. Nah, kalau dakwaan tepat ya itu memang perlu dipertanyakan, kenapa kok bisa fresh prak demikian luas dan telah meninggalnya orang. Tapi nanti memang tugas MKH kalau memang ditemukan pelanggaran. MKH itu Majelis Kehormatan Hakim. Salah satu contoh unsur kelalaian tidak dipertimbangkan sama sekali. Pertama, itu sudah tidak sadar, dibawa ke apartemen, diletakkan di kursi roda, dia pergi ke atas. Berarti kan sudah ada kelalaian menyebabkan mati. Itu tidak dipertimbangkan oleh hakim. Bapak jangan pakai bahasa kelalaian. Lalai itu tidak pelanggaran berat. Maksud saya, ini kan bebas minimum. Setidak-tidaknya yang paling ringan juga bisa kena. Hakim tidak lalai. Hakim tidak lalai. Jadi apa dong? Tadi kan setepat menyampingkan. Kalau lalai itu nggak sadar. Jadi bukan lalai bahasanya Pak. Saya mohon koreksi. Ya hakim salah berarti. Salah. Kalau memang betul seperti itu. Oke. Jadi kan berandai tadi. Sekarang mulai berani Pak Gayus ini. Jadi hakim salah kalau benar seperti itu. Benar nggak seperti itu Pak Ahmad Sarodi? Anda baca putusan. Anggota DPR yang gagah berani. Bukan. Kalau gue
Anggapnya. Jangan gue dong. Aku ini sudah tua nih. Kalau jadi gini, terkait masalah ini fokus pada putusan hakim yang saya sampaikan dari awal bahwa ini hakim sakit. Kenapa? Fakta persidangan, bukti perkara pidananya jelas, diabaikan sama dia. Dan yang menarik tadi siang, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya bolehlah membela hakimnya bahwa ini hakim bukan sembarang hakim. Tapi karena dia mengatakan bukan sembarang hakim, maka dia sembarangan memvonis orang untuk bebas dalam segala perkara ini. Mana nalar otak yang dipakai oleh hakim? Kalau segala bukti tindak pidana tidak dia persidangkan kembali dan tidak diperlihatkan kembali. Satu-satu tidak dibahas. Enggak dibahas. Dia merasa bahwa ini yang gue bilang, ini ada diduga, ada hengki-pengki yang akan dimainkan oleh hakim. Ada dugaan hengki-pengki, pasti. Apa itu hengki-pengki? Enggak jelas lah, hengki-pengki lah, apalah namanya lah. Gitu ya. Saya boleh tambahkan, hengki-pengki diartikan sebagai intervensi uang. Ini berbeda jauh. Ini bukan pemberhentian, masuk penjara ini. Tapi kan membuktikannya udah nggak bisa, Pak. Tidak. Kan nggak ada yang lihat, Pak. Bang Hotman, gimana? Pak Dimas, pengacara korban, keluarga korban. Ya, sebelumnya saya melihat pendapat dan apa yang disampaikan oleh KAY dalam menyikapi putusan yang cukup kontroversial ini. Dari KAY maupun Bawas saya melihat di sana ada lemahnya pengawasan oleh Bawas, Badan Pengawasan Hakim Mahkamah Agung. Karena kita ketahui dari apa yang disampaikan oleh Sekretaris Bawas pada siang tadi kepada saya, sebenarnya Bawas itu sudah membentuk tim pengawasan di tiap PN yang ada di wilayah. Dan pada kenyataannya Humas Pengadilan Negeri Surabaya yang sudah diwawancarai oleh ratusan wartawan di Indonesia tidak pernah menyatakan bahwasanya ada sistem pengawasan yang bisa diakses oleh semua orang mencari keadilan. Dan itu sistem itu tidak pernah berjalan. Dan pada kenyataannya hakim pengawasan yang ada di tingkat PN yang pernah kami lapori masalah ini, termasuk ketua PN-nya, melalui aksi unjuk rasa dan tuntutan yang kami sampaikan sebelum putusan ini diputus, itu tidak pernah memberikan Bawas Mahkamah Agung belum turun. Bawas belum turun dan Bawas yang di tingkat PN pun belum turun. Begitupun di sini ada Pak Gayus Lumbun. Tentu Pak Gayus saya ingin bertanya, apakah memang pengawasan hakim di tingkat PN itu bagaimana prosedurnya dan bagaimana ketetapannya? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, gimana Pak Gayus? Gini, ada pengawasan internal yang disebut tadi Bawas dan Tuadawas. Itu memang yang paling berhak memeriksa apa yang dilakukan hakim. Semua perbuatan atau semua sikap yang ada di pengadilan itu ada di buku hakim. Kalau di pengadilan tingkat Mahkamah Agung, Hakim Agung itu menyebut advisblad. Itu apa saja yang kami pernah lakukan di sebuah persidangan ada di sana. Yang boleh membuka hanya Ketua Mahkamah Agung. Nah kalau di PN Ketua Pengadilan itu paling berhak membaca. Walaupun sekian tahun yang lalu itu masih ada buku itu. Itu buku hakim. Pak Jaksa, Kapus Pen Kejaksaan Agung ya. Ada berapa pasal yang dituduhkan? Baik, terima kasih. Jadi dan apakah tiap pasal dipertimbangkan dalam putusan? Ya, sebelum saya ke sana, saya mau luruskan dulu begini. Memang benar kita ini sistem peradilan pidana terpadu. Ada penyidik, penuntut umum, hakim, bahkan lembaga pemasyarakatan. Tapi maksud saya dalam konteks ini betul-betul memang bahwa menurut saya, kajian saya dari apa yang sudah kita baca fakta-faktanya, memang hakim yang tanda petik tadi sudah kita sepakat bahwa tidak mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana mestinya. Itu harus kita akui secara jujur. Ya, jadi maksud saya, ya jangan karena sistem peradilan pidana terpadunya, lalu semua kita saling menyalahkan. Saya kira itu harus kita harus taat terhadap ajas itu. Nah yang kedua, saya sudah juga melihat dalam surat dakwaan itu, saya kira ini sudah sangat berlapis. Ya, ada pasal pembunuhan dan kita sudah buktikan. Bang Hotman kan tahu, setidaknya ada kesengajaan 3, sengaja maksud, berisak kepastian, berisak kemungkinan, bahkan dolus eventualis. Dalam konteks ini, sesuai dengan pendapat ahli juga dan jaksa, kami merasa bahwa di sini dolus eventualis setidaknya bisa kita buktikan. Karena ini adalah teori apa boleh buat. Iya kan? Dia tidak menghendaki akibatnya, tapi dia harus bertanggung jawab terhadap akibat itu karena hanya terdakwa dan korban yang berada dalam ruang dan waktu yang sama. Ada CCTV yang ditunjukkan di persidangan yang membuktikan bahwa rangkaian perbuatan itu dibenarkan oleh terdakwa.
Lalu hakim menyatakan bahwa ini bebas, kenapa? Karena terdakwa membawa korban ke rumah sakit. Saya kira ini dua hal yang berbeda. Karena terdakwa membawa korban ke rumah sakit, padahal waktu pertama kali ditemukan ditanya oleh satpam mall disebutkan tidak kenal. Nggak ngaku. Kemudian sebelum dibawa ke rumah sakit walaupun sudah tidak sadar, dibawa dulu ke apartemen, diletakkan di kereta roda, dia tinggalkan di lobi. Benar ya? Betul. Kita ketemu lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Ketidakadilan sudah diviralkan. Apakah kita hanya sekedar sebatas mengeluh? Bagaimana nih anggota DPR? Apa tindakan selanjutnya menurut Anda, Pak Ahmad Saroni yang terhormat? Saya dalam forum ini meminta Mahkamah Agung untuk bekerja jemput bola agar permasalahan yang terjadi di Pengadilan Surabaya ini terbuka secara transparan, dan lagi-lagi Mahkamah Agung jangan lembek untuk menyikapi hakim yang saya katakan bahwa putusan yang dia lakukan adalah putusan yang menyebabkan kerancuan masyarakat dan presiden buruk terjadi di Pengadilan Surabaya. Apa arti menjemput bola? Jangan nanti akhirnya tunggulah laporan dulu, inilah dulu. Ini karena ini kasus udah luar biasa viral di Republik ini. Kalau Mahkamah Agungnya slow, maka semua hakim dinyatakan terburuk dalam sejarah. Kenapa saya bilang terburuk? Karena Mahkamah Agung tidak melakukan secara pengawasan yang cepat untuk menjemput bola, melakukan jadi pengawasan. himbauan Anda adalah agar segera Mahkamah Agung proaktif ya. Proaktif. Terima kasih Pak Hardi Siregar, Kapuspen Kejaksaan Agung. Apa himbauan terakhir? Saya kira begini, penegakan hukum, khususnya hukum pidana, dalam kaitan ini adalah jangan hanya kita melihat soal kepastian, tapi harus kita lihat sisi keadilan dan kemanfaatannya. Intinya apa? Ada korban. Ya. Ada orang mati, ada orang meninggal. Ya. Lalu harus dicari pelakunya. Ya. Fakta-fakta sudah dikemukakan. Lalu bagaimana putusannya? Inikah keadilan? Saya kira ini harus betul. Yang jelas sampai hari ini Kejaksaan mengatakan putusan ini salah. Ya. Pak Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung, dulu pengacara teman saya, sekarang sudah pensiun Hakim Agung. Gimana? Jangan terlalu lembek malam ini. Putusan hakim itu adalah sebuah pesan. Ya. Pesan yang dikomunikasikan kepada masyarakat. Yaitu? Tentang keadilan dan dalam pertimbangannya. Putusan hakim kepada masyarakat Ada maksudnya pesan. keadilan tajam ke bawah atau ke atas? Tentunya harus putusan yang sesuai dengan keadilan yang ditemukan. Yang ini sesuai nggak keadilan? Saya tidak mengikuti putusannya, tapi kalau hiruk-pikuk di masyarakat memang ini sangat dikhawatirkan dan dinista oleh masyarakat saat ini. Terima kasih. Pak KY, Pak Joko, apa kesimpulan terakhir dari Bapak? Ini kan KY sudah bergerak ya, artinya yang pertama akan menganalisis sesuai dengan pokok laporan kaitannya dengan pertimbangan hukumnya. Yang kedua kita juga sudah menurunkan tim investigasi dengan tim Waskim, artinya untuk mendalami yang non teknis ya. Mudah-mudahan nanti kalau bisa ditemukan adanya pelanggaran kode etik yang non teknis, mudah-mudahan nanti bisa kita kita informasikan kepada teman-teman di media. Terima kasih Bapak Komisi Yudisial. Pak Hairul Huda, seorang pengacara yang sudah ribuan kali sebagai saksi ahli dalam berbagai kasus pidana berat. Ya. Apa permainan utama yang dimainkan dalam putusan tersebut? Saya kira tadi seperti sudah saya kemukakan, memang banyak sekali fakta yang tidak dipertimbangkan. Ya. Kalau di dalam kasus seperti ini, sebenarnya kan sarana pembuktian yang paling tampak adalah barang bukti. Ya. Barang buktinya adalah tubuh korban. Barang bukti tubuh korban, ada bekas lindasan mobil masih jelas kelihatan. Yang identik dengan ban dari mobil dari pelaku terdakwa. Ya. Dan itu tidak dipertimbangkan ya. sebagai hal yang berpengaruh terhadap kematian korban.
Dan luka-luka semua gara-gara benda tumpul juga akan dipertimbangkan. Betul, itu yang kita patut sayangkan karena padahal kondisi tubuh korban yang seperti itu sudah dinilai oleh dokter forensik yang menyatakan itulah sebab kematiannya. Kekerasan tumpul itu. Jadi temuan fakta persidangan tidak dipertimbangkan. Itu kesalahan utama. Itu kesalahan utama. Sekarang Pak Dimas sebagai kuasa hukum keluarga korban, apa kesimpulan dan himbauan Anda? Ya, saya berharap dan saya meminta kepada seluruh lembaga peradilan yang ada di Republik ini ya. Kita tahu mulai dari tingkat kepolisian saja bahkan visum itu kami yang membiayai Bang Hotman. Oh iya? Iya, ada buktinya dan itu padahal seharusnya dibiayai oleh negara dari kepolisian, dari kejaksaan dan dari kehakiman untuk bisa meningkatkan integritas dan moralitinya sehingga bisa mengedepankan. Ini keluarga korban dari keluarga kurang mampu dari Sukabumi ya? Sangat kurang mampu. Iya. Terus? Ya, kami meminta semua lembaga peradilan di Republik ini mulai memperbaiki morality dan integritasnya sehingga bisa menciptakan keadilan yang bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Jadi visum pun keluarga yang bayar? Visum dan pemusyawaratan jenazah mulai dari Surabaya ke Sukabumi kami kuasa hukum yang membayar. Begitu. Terus gimana sekarang? Keluarga korban siapa? Ada orang tuanya atau gimana? Sekarang ibunda daripada korban sudah meninggal dunia. Bapaknya? Bapak dari korban masih ada, sudah sebagai buruh tani dan anaknya Buruh tani? Buruh tani. Oke. Ya, anaknya sekarang kami yang menjaga dan kami yang... Anaknya siapa? Anak dari almarhum ini yang masih anak almarhum punya anak? Punya. Janda atau apa? Ya, janda. Jadi dia merantau ke Surabaya mencari sesuap nasi? Betul. Begitu ya? Ya. Jadi? Ya, saya meminta semua lembaga peradilan di Republik ini untuk memperbaiki morality dan integritasnya, menciptakan keadilan yang bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Dan saya berharap majelis hakim yang memeriksa nanti di tingkat kasasi untuk bisa melihat perkara ini objektif, komprehensif, dan berkeadilan sehingga bisa memberikan putusan. Harapan dari kami adalah putusan yang seberat-beratnya kepada tersangka. Karena kita tahu berdasarkan alat bukti yang ada jelas, perbuatan tersangka itu terakumulasi mulai dari penganiayaan hingga matinya korban sebagai jasad yang saat ini diputus bebas tersangkanya. Oke, kita akhiri pertemuan ini kepada masyarakat. Sekali lagi, masyarakat Indonesia membutuhkan 1000 lembaga seperti Hotman 911, membutuhkan 1000 orang seperti Bapak Sahroni yang berani memposting ketidakadilan di Instagramnya. Inilah yang terjadi ke Hotman 911. Hampir setiap hari, setiap saya bangun, puluhan masyarakat seluruh Indonesia, bahkan kasus Vina Cirebon, mulai disidik sesudah keluarga korban datang ke Hotman Paris. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa selalu menonton Hot Room di Metro TV setiap hari Rabu jam 9, karena satu-satunya host yang sarjana hukum dan senior pengacara hanya Hot Room Hotman Paris. Sini Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.